Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Bang Herman. Baik teman-teman semua, di sini saya akan berbagi sebuah pengalaman yang saya dapatkan di dalam kelas ya, terkait bagaimana kita menciptakan ruang kelas yang kondusif ya. Karena memang kondusifnya sebuah ruangan pada saat kita memberikan pembelajaran kepada siswa ini yang menjadi poin utama ya, agar materi yang kita sampaikan kepada siswa itu bisa tersampaikan dengan baik dan siswa juga memahami materi-materi yang kita sampaikan kepada mereka. Karena memang sejatinya memberikan pembelajaran ini bukan tergantung banyaknya materi yang kita sampaikan, tapi walaupun sedikit materi yang kita sampaikan, tetapi kita mampu mengelola kelas dengan baik sehingga kelas tersebut kondusif. Ketika kondusif, kita sebagai pengajar juga ini lebih enak menyampaikan materi kepada siswa. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya, supaya kelas kita itu bisa kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Karena memang ini harapan kita, materi yang kita sampaikan ini siswa merasa senang terhadap materi pembelajaran yang kita berikan di dalam kelas. Yang pertama itu kita sampaikan aturan kepada siswa atau di dalam kelas dengan penuh ketegasan. Tegas dalam artian tanda kutip itu tegas tapi tidak memaksa ya. Tidak memaksa. Dalam artian tegas di sini adalah ada penekanan di dalam aturan di dalam kelas. Namun dalam penekanan tersebut tidak membuat siswa menjadi tertekan dengan aturan tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ini harus penting. Kenapa? Karena kalau kita membangun komunikasi dengan orang tua siswa, maka di sini kita bisa berbagi kerjasama, sehingga aturan-aturan yang sudah kita buat di dalam kelas bisa juga dibantu oleh orang tua untuk menyampaikan di rumah. Karena memang orang tua lebih banyak waktu bersama dengan peserta didik atau siswa tersebut ya. Jadi perlu membangun sebuah komunikasi. Di dalam proses pembelajaran kita harus melibatkan siswa di dalam membuat sebuah aturan. Artinya di dalam menentukan sebuah aturan ini perlu kita libatkan siswa, sehingga siswa juga merasa terlibat dalam hal tersebut. Ketika mereka terlibat dalam hal tersebut, maka dia juga punya tanggung jawab untuk mematuhi aturan tersebut. Keempat adalah ada proses mengamati dan memahami perilaku setiap siswa. Jadi untuk membangun sebuah kelas yang kondusif, seorang guru juga harus mampu mengamati dan memahami perilaku karakter setiap siswa tersebut. Ini yang menjadi penting. Bagaimana kita membangun sebuah
sebuah kelas yang kondusif kalau kita sendiri tidak memahami karakter anak itu sendiri. Ini yang menjadi penting. Lalu yang kelima adalah kita sebagai seorang guru harus memberikan dukungan kepada siswa dalam belajar. Ya, ini sudah jelas. Bagaimana bisa terbangun sebuah kelas yang kondusif kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap siswa terkait pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kita berikan sebuah pembelajaran tetapi kita meninggalkan yang satu. Nah, sifat meninggalkan inilah salah satu sifat tidak mendukung, tetapi ketika kita mendampingi sampai dari awal hingga akhir, maka inilah wujud daripada memberikan dukungan kepada siswa terkait pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Baik teman-teman, itulah tadi 5 tips ya, agar ruang kelas bisa kondusif dengan baik, sehingga pembelajaran yang disampaikan kepada siswa benar-benar tersampaikan dengan baik, dalam artian kita memberikan pembelajaran kepada mereka memahami dengan baik pembelajaran yang kita berikan. Bukan gurunya yang lebih paham, tetapi siswanya yang harus lebih memahami materi pembelajaran tersebut dengan bantuan seorang guru ya. Baik, demikian tips dari saya. Jika teman-teman ada tips yang lain ya, silakan kalian tulis di kolom komentar, karena di sini kita hanya sharing saja ya teman-teman. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.